ini bener-bener Indah katanya paket yang lengkap banget Indah. Dia sudah jago nyanyi, terus juga ngedance dan seorang dokter gitu kan. Nah, ini kita kepoin lagi lebih lanjut kalau Indah Kus ini kan juga seorang dokter gitu kan, dokter muda bisa dibilang gitu kan. Nah, boleh diceritain nggak sih tentang profesi sebagai dokter ini sekarang? Apakah itu cita-cita dari kecil atau ternyata lah salah jurusan? Kayaknya enggak sih ya. Gimana tuh? Oke, kalau dari dokter, aku memang dari dulu pengen jadi dokter ya. Anak kecil semua kan pengen jadi dokter ya. Sampai akhirnya SMA, aku tuh nggak bisa pelajaran apa-apa Kak selain biologi nih teman-teman sobat 7 ya. Jadi aku tuh Ya. nggak bisa apa-apa lagi selain biologi. Akhirnya mau nggak mau, oke deh kayaknya aku harus nyari yang related sama biologi. Terus aku kelas 3 SMA di awal ikut PMDK buat masuk FK Unjani waktu itu. Akhirnya masuk. Wow. Gak taunya pas aku masuk, aku suka sama kedokteran dan alhamdulillah sih sejauh ini ya gitu, yang penting bisa balance ya. Dan aku mungkin di FK-nya juga terbilang yang gak pernah, saya jarang banget remet, hampir gak pernah. Jadi kayak mungkin karena aku juga suka, jadi ya bisa ngimbangin sama musik yang aku suka juga gitu. Oke, nah ini mungkin banyak Sobat 7 yang mungkin belum begitu paham nih tentang proses pendidikan di Fakultas Kedokteran ya. Mungkin bisa dijelasin nggak sih fase-fase yang harus Indah hadapi untuk meraih gelar dokter ini selama kuliah? Oke, ini wajib banget ya, soalnya banyak banget yang nggak tahu. Jadi panjang banget Sobat 7 kalau misalkan mau tahu. Jadi awalnya tuh kan pokoknya harus tes dulu nih. Kalau aku tesnya PMDK, jadi dilihat dari raport semester 1 sampai 5. Ya kan ada tes psikologinya, jadi aku nggak tes ulang yang pelajaran lain. Terus masuk, udah habis itu ada sarjana. Sarjana itu 3,5 tahun. Ini yang pas dimana aku, tapi biasanya rata-rata sekitar 3,5 tahun. Abis lulus jadi sarjana S1 kedokteran, belum jadi dokter, belum guys. Jadi harus ngelewatin namanya tahap profesi. Jadi kita dipanggilnya koas atau koasisten. Jadi kayak kita sebagai dokter muda yang lagi belajar, tapi dinilai di rumah sakit itu 2 tahun, 1,5 sampai 2 tahun. Yang zaman aku masih 2 tahun paling cepat. Jadi udah berapa tahun? 5,5 tahun ya. Abis koas harus ujian besar kayak ujian nasionalnya lagi, tapi kedokteran. Jadi ada CBT-nya, ada MCQ-nya, sama ada ujian skillnya juga kan. Udah habis ujian belum bisa praktek bebas meskipun udah jadi dokter nih, udah disumpah dokter. Harus yang namanya internship atau magang. Jadi magang wajib dari pemerintah. Tapi kita udah jadi dokter dan udah digaji UMR, dan itu pokoknya harus wajib internship dulu, baru nanti beres internship dapat surat izin praktek kalau mau jadi dokter gitu. Nah itu pun internship itu waktunya 1 tahun. Jadi kalau dihitung-hitung prosesnya itu bisa sekitar 6-7 tahun. Soalnya kan di tengah-tengah proses itu ada kita nunggu suratnya lah, nunggu kloter yang ada dibuka tanggal berapa gitu. Jadi prosesnya kira-kira sekitar 5,5 sampai 6 tahun lah gitu. Aku pun sekarang lagi internship gitu, jadi belum bebas. Oke. Ini masuk internship di bulan keberapa nih? Aku sebenarnya kalau internship itu kan Mei, pas lagi pandemi. Jadi di courting, jadi cuma 9 bulan. Jadi dibagi 4,5 bulan di puskesmas, aku lagi di puskesmas. Nanti pas setengah bulan lagi di rumah sakit. Aku dapetnya di Bandung juga dua-duanya gitu. Karena cepet-cepetan. Oke. Gitu. Berarti Panjang. sekarang lagi internship yang berlokasi Lagi internship. di puskesmas atau di rumah sakit? Aku lagi di puskesmas Kak. Bulan tanggal 18 baru pindah kita ke rumah sakit. Oke, kita doain deh semoga lancar terus prosesnya gitu kan. Walaupun mungkin kadang melelahkan, tapi kakak berpesan semoga semuanya bisa berjalan dengan seimbang ya Indah ya. Kakak, so akrab banget ya sih.